Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Pak Darwin, alhamdulillah sehat. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat semua ya di rumah ya, jaga kesehatannya. Hari ini kita akan selesaikan materi kita untuk bab yang kedua tentang kedudukan Undang-Undang Dasar. Nanti akan disampaikan oleh Pak Cepi. Sebelumnya kita akan sampaikan evaluasi kita terhadap kegiatan kalian selama penugasan. Nah, untuk menambah nilai kita akan kasih tugas dari LKS yang kalian miliki ya. Dimulai dari Pak Cepi dari LKS reguler. Silakan Pak. Ya, kelas 8 reguler, khususnya kelas 8 reguler. Silakan anak-anak membuka buku LKS-nya di halaman 38. Di situ ada tugas uji kompetensi 2 di bagian A. Jadi mulai dari halaman 38 sampai halaman 39 itu dikerjakan nomor 1 sampai nomor 20. Ya, oke. Oke, itu dikerjakan nanti dikirim ke GCR ya. Jawabannya dipoto aja dari LKS itu, dipoto yang sudah disilang-silang atau dilingkari ya. Lanjut untuk kelas 8 unggulan dan plus berdasarkan buku LKS yang berbeda. Ini seperti ini bukunya. Silakan kamu buka di halaman 26 sampai dengan halaman 28. Di situ ada pilihan berganda. Cukup dikerjakan nomor 1 sampai dengan 20. Jadi sama seperti reguler tadi, 20 soal pilihan berganda kamu kerjakan, nanti kamu foto saja bukunya ini, hasil kamu kerjakan. Karena ini LKS kamu kan, buku pribadi. Nah, itu tentang tugas yang dikumpul nanti hari ini. Mohon nanti diselesaikan dengan baik, dijawab, dicari jawabannya, diusahakan dari berbagai sumber, buku atau LKS, ataupun mungkin kamu bisa tanya oleh Bapak atau langsung ke Google untuk sumber jawabannya ya. Baik Anda, tanpa perpanjang pengantar hari ini, silakan Pak Cepi untuk menjelaskan materi terakhir di bab kedua. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin atas sambutan dan pengantar daripada pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah telah merahmati kita. Mudah-mudahan kita semua, baik bapak dan anak bapak sekeluarga, tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita selaku umat Nabi Muhammad senantiasa bersalawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kita kepada materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar, nah ini kita masuk kepada penjelasan yang lebih rinci. Nah, kita lihat di sini yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa setelah Undang-Undang Dasar ada peraturan yang mendukung daripada Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya bersifat universal. Dia hanya peraturan-peraturan yang menggambarkan secara umum, belum kepada detail harus seperti apa dilakukan. Nah, hari ini Bapak ingin menyampaikan peraturan-peraturan apa saja yang berada di bawah Undang-Undang Dasar yang tidak boleh bertentangan peraturannya dengan Undang-Undang Dasar. Pertama, yaitu Undang-Undang Dasar sebagai aturan tertinggi daripada konstitusi nasionalnya Indonesia. Ya. Di bawah Undang-Undang Dasar terdapat ketetapan MPR atau biasa disingkat dengan TAP MPR. Nah, peraturan ini dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Ketiga, ada undang-undang. Undang-undang ini dibentuk oleh Badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, undang-undang ini adalah kelanjutan daripada Undang-Undang Dasar untuk menjelaskan apa cara yang konkret untuk dilakukan supaya terwujudlah cita-cita daripada Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, di sini juga ada Perpu. Perpu ini
singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kapan ini terjadi? Kapan ini dikeluarkan? Setelah terjadinya peristiwa yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam undang-undang, maka pemerintah atau presiden mengusulkan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan gawat darurat. Itu dia. Selanjutnya yang keempat, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini juga dibuat oleh presiden. Peraturan yang mana lebih mendetailkan kerja daripada pemerintah. Selanjutnya, peraturan presiden. Nah, peraturan ini juga diciptakan atau diusulkan oleh presiden untuk lebih mendetailkan apa yang seharusnya dilakukan seorang presiden untuk menjawab atau menjalankan program kerjanya sesuai dengan undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan yang ada di atasnya. Setelahnya, di sini ada peraturan daerah provinsi. Nah, di sini Bapak mau menyampaikan bahwa selain peraturan undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, pemerintah daerah kita seperti gubernur atau wali kota, bahkan bupati diberikan kesempatan untuk membentuk peraturan yang mana peraturan ini sudah dibatasi apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, gunanya adalah untuk memberikan kewenangan secara otonomi kepada daerah, sebab di setiap daerah di wilayah Indonesia ini berbeda-beda potensinya. Ada daerah yang potensinya itu lebih kepada potensi perairan, maka nelayanlah yang harus disejahterakan. Ada wilayah Indonesia sifatnya yaitu dalam kategori pegunungan, maka pertumbuhanlah atau tumbuh-tumbuhanlah yang harus digalakkan. Ini adalah petani. Nah, ada juga daerah-daerah yang dia lebih kepada perburuan atau dia lebih banyak hutan gitu, seperti daerah Papua. Dan bukan hanya persoalan mata pencaharian saja, tetapi juga sistem adat istiadat di suatu daerah. Karena kita tahu wilayah Indonesia ini beragam, mulai dari ragam agama, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, setelah dari peraturan daerah provinsi, terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini juga sama-sama peraturan daerah. Hanya saja peraturan daerah kabupaten kota berada di bawah naungan provinsi. Maka mereka membuat peraturan tidak boleh di luar dari batas apa yang ditentukan oleh pemerintah di atasnya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kita akan sambung kembali tentang materi yang akan kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan kembali untuk materi selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Dasar. Ya, masuk kita pada poin selanjutnya, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada dua kata penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah melaksanakan, yang kedua adalah mempertahankan. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa undang-undang dasar yang diciptakan itu tidak sekedar hanya dituliskan saja, namun harus ada konsistensi atau keseriusan baik pemerintah ataupun warga negara dalam mengamalkan apa yang sudah kita sepakati. Nah, di sini Bapak juga ingin menyampaikan bahwa beberapa yang harus kita penuhi dalam menjalankan Undang-Undang Dasar itu supaya tetap berjalan konsisten. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa pasal demi pasal daripada Undang-Undang Dasar itu harus sesuai dengan tata kehidupan kita.
Maka dengan begitu terlaksanalah apa yang kita cita-citakan selama ini. Dan yang kedua, mempertahankan. Mempertahankan artinya apa? Kita tidak mengubah hal-hal penting yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Ya, anak-anak bisa lihat. Pertama, kita tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi jelas bahwa Undang-Undang Dasar ini sebenarnya boleh direvisi atau boleh dirubah, hanya saja ada bagian-bagian penting yang tidak boleh diganggu-gugat ataupun diubah. Yang pertama itu seperti Bapak bilang tadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diubah karena di dalamnya terdapat ideologi dan cita-cita luhur bangsa yang sudah permanen sifatnya. Jadi Pak, apanya yang boleh dirubah Pak? Yang boleh dirubah adalah pasal-pasalnya atau ayat-ayatnya, baik dikurangi ataupun ditambahkan. Selanjutnya, tetap mempertahankan NKRI. Dalam hal ini, setiap warga negara ataupun pemerintah tidak boleh melanggar dasar daripada konstitusi atau undang-undang dasar kita, karena apabila kita melanggar justru kita mengancam keutuhan bangsa. Maka dari itu undang-undang dasar harus meliputi hak asasi setiap manusia. Selanjutnya yang terakhir ialah mempertegas sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia ini adalah presidensial yang dianggap efektif untuk mempertahankan undang-undang dasar kita karena sesuai dengan karakter bangsa dan negara kita. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya, dan apabila kurang mengerti boleh ditanyakan langsung di kolom komentar daripada Google Classroom kita terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.